Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan membacakan mengenai Al-Futuhat atau penyebaran Islam di zaman Nabi Muhammad SAW yang kami bacakan dari buku referensi yang kami tuliskan di deskripsi. Kata Al-Futuhat adalah bentuk jamak dari Fathah yang artinya pembukaan. Dalam arti kiasan sering dipakai untuk merujuk pada perjuangan sukses Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya di bawah panji-panji Islam. Jadi dengan demikian, perjuangan penyebaran Islam bukan berarti menaklukkan secara fisik, tetapi adalah bertujuan untuk meraih hati dan pikiran dari musuh-musuh Islam, baik rakyat jelata maupun raja, dan meyakinkan mereka tentang kebenaran ajaran Islam dan menjalankan perintah Allah. Sejarah perjuangan kemenangan Futuhat atau penyebaran Islam dimulai ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah. Ada penduduk dari Yatsrib, yaitu dari suku Aus dan Khazraj, yang menyatakan mengikuti ajaran Islam, sehingga kemudian mereka mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW 2 kali di Al-Aqabah, di mana mereka orang Islam dari suku Aus dan Khazraj yang ada di Yatsrib menyatakan akan membela Nabi Muhammad SAW terhadap musuh-musuhnya. Setelah ada perjanjian Al-Aqabah tersebut, maka Nabi Muhammad SAW mengirim pengikut-pengikutnya ke Yatsrib, dan kemudian baru menyusul pada bulan Juli tahun 622 Masehi setelah menggagalkan rencana orang Mekah untuk membunuh. Karena itu begitu tiba di Madinah, Muhammad SAW memberikan perhatian kepada pendirian masyarakat Islam pertama. Lalu perjanjian Aqabah digantikan dengan perjanjian baru, perjanjian Madinah. Dalam perjanjian ini menegaskan solidaritas kaum muslim sebagai umat integral dan otonom dan menanggalkan kesetiaan terhadap suku. Perjanjian ini memberi kaum muslim identitas baru, yaitu Islam. Mereka tak lagi dikenal sebagai suku-suku Banu Hashim, Quraisy, Aus, Khazraj. Jadi perjanjian ini mengubur tradisi suku beserta segenap hak dan kewajiban untuk selamanya. Anggota suku yang non-muslim diajak bergabung dalam aturan baru ini. Mereka tidak punya pilihan lain setelah dihapuskan aturan kesukuan oleh mayoritas muslim. Perjanjian Madinah membentuk mereka menjadi umat yang otonom dan integral dan menjadikan mereka sebagai warga negara Islam baru. Selanjutnya, wahyu Al-Quran menjelaskan hukum yang dibawanya tatanan baru ini dijalankan. Wahyu Al-Quran juga menguraikan tujuan dan pola perilaku sosial yang diharapkan dapat dicapai, di mana kaum muslim dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dan kepala negara mengaktualisasikan wahyu dan memberikan contoh bagi semua manusia sepanjang zaman. Nabi Muhammad SAW memulai dengan mengatur rumah. Karena kaum muhajirin, yaitu orang hijrah dari Mekah, awalnya adalah orang miskin, kemudian Nabi mengusulkan agar mereka diadopsi oleh orang-orang Madinah dan diberi kehidupan baru, dalam arti dipersaudarakan, dan ini terlaksana dengan baik. Negara baru, negara Islam di Madinah, lalu mengalihkan perhatian keluar. Ada 2 tantangan. Pertama, karena kini kaum muslim dilindungi negara Islam baru, maka mereka harus menyuruh semua orang Arab ke Islam. Kedua, maka musuh tetap dilarang mengirim kafilahnya melintasi wilayah Madinah tanpa memperhitungkan perbuatannya di masa lalu. Pada bulan Januari tahun 623 Masehi, tepatnya 6 bulan setelah hijrah, kaum muslim melancarkan serangan pertama untuk mencegat kafilah Mekah yang sedang menuju ke Syria. Kekuatan muslim terdiri dari 40 penunggang kuda dipimpin oleh Hamzah, paman Nabi. Kafilah Mekah dipimpin oleh Abu Jahal. Mereka bertemu di Al-Is, di mana Madhi bin Amr Al-Juhani memisahkan mereka. Pada saat bersamaan, pasukan muslim yang lain yang terdiri dari 60 penunggang kuda dikirim ke Rabik, di mana pasukan Mekah yang terdiri dari 200 orang dan dipimpin oleh Abu Sufyan datang melindungi kafilah Mekah. Orang Mekah mundur sebelum kaum muslim tiba, sehingga tidak terjadi pertempuran. Sa'ad bin Abi Waqqas yang menembakkan anak panah pertama di bawah pemerintahan Islam di Rabik diutus oleh Nabi untuk menyelidiki orang Makkah sampai ke Hijaz. Dia hanya mempunyai pasukan sebanyak 20 penunggang kuda. Saat kembali tanpa bertempur dengan musuh. Pada bulan Juni tahun 623 Masehi, pasukan muslim lain berangkat ke Al-Abawa dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Mereka sampai di Wadan.
namun tak ada orang Mekah di sana sehingga pertempuran tidak terjadi. Nabi berbicara kepada Banu Damrah, penduduk setempat. Nabi berhasil membuat mereka bersekutu dengan kaum muslim. Pada bulan Juli tahun 623 Masehi, kekuatan ekspedisi lain bergerak menghadapi kafilah Mekah yang dipimpin Umayyah bin Khalaf, namun gagal. Pada musim gugur tahun yang sama, bulan Oktober tahun 623 Masehi, Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan lain ke Usyarah di distrik Yanbu. Ekspedisi ini tidak menimbulkan pertempuran, namun menyebabkan Banu Mudlaj bergabung dengan tetangga dan sekutu mereka Banu Damrah dan ikut serta dalam perjanjian keamanan umum dari Islam. Sebulan kemudian ekspedisi lain berangkat ke Badar mencari Qurz bin Jabir al-Fihri yang pernah menyerang peternakan muslim, tetapi mereka gagal menangkap kelompok itu. Pada musim yang sama berlangsung misi penyelidikan keadaan musuh dekat Mekah yang dipimpin Abdullah bin Jahsy. Dalam misi ini kaum muslim menangkap kafilah keledai bermuatan barang dan 2 tawanan Mekah. Waktu penangkapan ini memberi pihak Mekah alasan kaum muslim tidak menghormati bulan tradisi Arab. Karena itu para penyerang dihukum oleh kaum muslim sampai wahyu Al-Quran turun membenarkan perang dalam membasmi kezaliman sekalipun dilakukan di bulan suci, yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Kontak serius pertama antara Mekah dan kaum muslim berlangsung pada musim semi tahun berikutnya, yaitu tahun 624 Masehi. Abu Sufyan memimpin kabilah Mekah dari Syria, merasa bahwa kaum muslim mengikutinya. Dia mengurus Damdam al-Ghifari untuk mengerahkan orang Mekah. Mereka ini takut diserang dari belakang oleh suku tetangga mereka, Kinanah. Ketika kepala suku Kinanah meyakinkan mereka bergerak menghadapi Muhammad SAW dan pasukannya yang terdiri dari 305 penunggang kuda. Kaum muslim yang telah berangkat untuk mencari kafilah yang dikawal 30 atau 40 penunggang kuda kini berhadapan dengan pasukan hampir 2.000 orang. Bagaimanapun juga kafilah telah lolos. Nabi Muhammad SAW memberikan kaum muslim pilihan mundur atau mendesak maju berkonfrontasi dengan orang Mekah. Semua muslim memutuskan dengan antusias untuk maju. Kaum muslim berkemah di Badar, di mana mereka menunggu kedatangan musuh. Tak lama kemudian musuh pun tiba dan pertempuran pun dimulai. Korban pun banyak berjatuhan, namun kaum muslim menang karena pasukan Mekah kemudian mundur dalam kekalahan. Perang Badar mempunyai konsekuensi penting. Perang ini mengkonsolidasikan posisi Islam dalam pikiran dan hati masyarakat dan posisi untuk menaikkan bendera negara Islam. Kaum non-muslim di dalam dan sekitar Madinah kini yakin bahwa Islam adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Mereka mengadakan pertemuan di mana dibacakan syair lama tentang perpecahan dan memecah belah persatuan Islam antara suku Aus dan Khazraj yang dilakukan oleh orang Yahudi. Orang yang menolak persatuan antara Muslim dan Yahudi, Mekah dan Madinah diberi pengarahan Ka'ab bin Ashraf, seorang pemimpin Yahudi meratapi kekalahan Mekah. Ia pergi ke Mekah untuk mendorong orang Mekah agar kembali berjuang melanggar perjanjian Madinah yang ditandatanginya. Pengkhianatan ini mengakibatkan dia dihukum. Hubungan Muslim Yahudi menjadi buruk karena pengkhianatan orang Yahudi tersebut. Selain itu ada serangan atas kehormatan seorang wanita Muslim di toko perhiasan yang kemudian dibalas oleh orang Muslim dengan membunuh seorang Yahudi dan suku Qainuqa dan dibunuhnya si penyerang oleh suku itu. Insiden ini lalu mendorong kaum Muslim untuk menyerang Banu Qainuqa dan memblokir mereka di Madinah. Para sahabat Nabi mendesak untuk membuang bukan membunuh para tawanan. Suku Qainuqa meninggalkan Madinah menuju Asri'at di Arabia Barat Laut. Orang Yahudi dari Madinah dan sekitarnya tetap tinggal diajak untuk menetap dan diyakinkan oleh Nabi bahwa perjanjian Madinah akan dihormati. Mereka akan mendapat perlindungan, kedamaian, dan keamanan dari Islam jika mereka melaksanakan kewajiban dan tidak mengkhianati perjanjian. Mereka pura-pura memberikan sumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW, namun kekhawatiran mereka terhadap kaum muslim dan persengkolan mereka untuk menumbangkan negara Islam tetap berlanjut. Karena tidak mampu membendung kesedihan setelah kalahnya Mekah, Abu Sufyan dan beberapa orang menyerang Al-Quraid, daerah pinggiran kota Madinah. Mereka membakar kebun buahnya, membunuh 2 penduduknya, dan kabur lagi ke Mekah. Nabi mengejar mereka namun tidak berhasil. Untuk mempercepat lari, mereka membuang biji padi-padian dan tepung yang dimuat unta-unta mereka. Karena itu kaum muslim dapat melacak jejak mereka. Meskipun tidak terjadi kontak senjata, kaum muslim menyebut ekspedisi ini kampanye Al-Sawiq. Arti harfiahnya adalah tepung. Menyusul apa yang tampak sebagai pencabutan hegemoni Makkah atas wilayah ini, beberapa suku bersiap untuk perang karena cemas melihat masa depan mereka. Suku Ghatafan dan Sulaim mengadakan mobilisasi dan berangkat ke Madinah.
Kaum muslim siap menghadap mereka di Qorqorat Al-Qudur, tapi musuh mereka sudah mundur dan bercerai-berai sebelum kaum muslim tiba. Suku Sa'labah dan Muharib berkumpul di Zur Amar. Tentara muslim yang dipimpin Nabi berhasil mengalahkan mereka. Setahun setelah Perang Badar, tahun 623 Masehi, Mekah siap untuk bertempur kembali. Mereka menyiapkan 200 penunggang kuda, 3.000 penunggang unta, dan sekitar 1.000 orang berbaju baja di lapangan. Orang Makkah bergerak di sekitar Madinah. Nabi berpikir bahwa untuk pertahanan yang lebih baik, kaum muslim sebaiknya tetap tinggal dalam kota dan memperkuatnya. Namun para sahabat mendesak Nabi agar mengizinkan mereka keluar untuk menghadapi orang Mekah di medan terbuka. Mereka siap menghadapi musuh di kaki Gunung Uhud, tepat di luar Madinah. Kaum muslim mengambil posisi di atas bukit dan menurunkan satu formasi ke bawah untuk menghadapi orang Mekah yang bergerak maju. Infanteri lapis baja Mekah dikalahkan dalam pertempuran, sementara kavaleri dijauhkan oleh para pemanah muslim yang ada di atas bukit. Ketika para pemanah muslim ini meninggalkan posisi untuk mengambil barang rampasan perang, kavaleri Mekah di bawah komando Khalid bin Al-Walid segera mengepung medan perang. Mereka merebut posisi di atas bukit dan menyerang kaum muslim dari belakang. Pasukan muslim kacau balau. Nabi hampir saja terbunuh. Namun pihak Mekah terlalu khawatir untuk mendesak lebih lanjut, bahkan kemudian malah mundur tanpa mendapat kemenangan yang menentukan. Kaum muslim lalu mengejar orang-orang Mekah selama 3 hari 3 malam, tapi gagal dan tidak lagi terjadi pertempuran. Dalam perang Uhud ini, kaum muslim kembali mendapat klaim kemenangan lebih besar daripada musuh mereka yang dijelaskan dalam Quran surat 8 ayat 42. Pada bulan-bulan berikutnya, beberapa kampanye pun lain dilakukan. Banu Asad bergerak melawan Nabi. Satu kekuatan dikerahkan untuk menghadapi mereka, termasuk 3 sahabat terkemuka, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Usaid bin Hudair, dengan dipimpin Abu Salama Dul Al-Asad. Kampanye ini memberikan kaum muslim banyak ternak yang mereka kirim ke Madinah sebagai hasil rampasan perang dan bukti kemenangan. Diutus oleh Nabi untuk menyelidiki persiapan perang Banu Lihyan, Abdullah bin Unais membunuh pemimpin suku ini dan mengacaukan kekuatan musuh sendirian. Pada tahun 625 Masehi, 6 sahabat Nabi yang hafal Al-Quran diutus untuk pergi ke Al-Raji' atas permintaan suku Huzail untuk mengajar tentang Islam. Tetapi ternyata delegasi ini dikhianati dan diserang oleh pihak tuan rumah. 4 orang meninggal dan 2 dijual sebagai budak kepada orang Makkah. Di Mekah mereka disalib dan dibunuh. Di Bir Ma'unah pada tahun yang sama, rombongan lain kaum muslim dipimpin Al-Munsir bin Amr dan dilindungi Abu Bara, salah seorang kepala suku Banu Amr. Orang muslim pertama yang menginjakkan kaki di wilayah Banu Amir langsung dibunuh oleh kepala suku lain yang memerintahkan orang-orangnya agar membunuh juga muslim yang lain. Kehormatan Abu Bara sedang diuji dan anggota suku ini menolak membunuh orang muslim. Sekutu Banu Amr menanggapi perintah ini dengan antusias dan membunuh semua orang muslim yang datang bukan untuk berperang melainkan untuk mengajar. Pada kelak kemudian hari, Abu Bara menuntut balas kepada kepala suku yang terutama bertanggung jawab atas tragedi muslim ini. Pada musim panas tahun 626 Masehi, Banu Muharib dan Banu Sa'labah, keduanya dari Ghatafan, turun ke medan perang melawan kaum muslim. Kedua suku ini membawa serta kaum wanita dan harta mereka sehingga memaksa Nabi bersama para sahabatnya untuk menghadapi kedua suku ini. Terjadilah pertempuran di Zat al-Riqa. Pihak non-muslim kabur begitu melihat lawannya dengan meninggalkan keluarga dan harta mereka yang jatuh ke tangan muslim. Pada musim gugur yang sama, Nabi memimpin 1.000 penunggang kuda menuju Dawamat al-Jandal di gurun tengah utara, separuh jalan antara ujung utara Hijaz dan Irak. Tujuan utama Nabi menegakkan Islam dan negaranya sebagai agama dan kekuatan dominan di Jazirah, mencegah suku Arab mengikuti pihak Mekah. Setiap kesempatan dimanfaatkan untuk menyebarkan firman Allah dan mengajak manusia bergabung ke dalam barisan yang mengutamakan pengabdian kepada Allah semata. Kaum muslim mempunyai alasan untuk percaya bahwa setelah semua aktivitas militer ini mereka akan merasa aman dan tenang dan dapat memperhatikan urusan internal mereka. Di lain pihak, Nabi harus senantiasa mewaspadai setiap gerakan perlawanan suku Arab terhadap kaum muslim. Kaum Quraisy, orang Huzail dan Ghatafan, serta kaum Yahudi yang tidak pernah menghentikan rencana mereka, semuanya menanti peluang untuk menyerang
Madinah. Huyai bin Akhtab dan Salam bin Abu Hukaik pergi ke Mekah untuk merayu orang-orang paganisme di Mekah bahwa agama mereka lebih baik daripada Islam. Mereka mengatakan bahwa Mekah harus berkuasa karena tradisi berhalanya, dan bahwa seluruh Arabia menurut orang Yahudi tersebut adalah siap untuk membantu menyingkirkan Islam selamanya. Setelah berhasil meyakinkan orang-orang Mekah dan mau mencoba lagi pada musim semi mendatang, mereka terus mendatangi suku-suku lain dan meyakinkan Banu Kinanah, Ghatafan, Banu Sulaim, dan Banu Asad agar mau bergabung. Dengan kekuatan lebih dari 10.000 penunggang kuda dikerahkan ke Madinah sebagai pusat sasaran, kaum muslim kali ini memutuskan tetap tinggal di Madinah dan membentengi rumah mereka, menutup lorong jalan dan menanti serangan kaum kafir. Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi SAW, menyarankan agar parit digali cukup lebar dan dalam untuk menghentikan serangan kavaleri. Nabi setuju dan pesuruh tentara pun dikerahkan untuk segera mengerjakan penggalian. Nabi sendiri ikut membantu menggali bersama dengan kaum muslim. Suku-suku yang bersekutu kini mengepung Madinah, namun mereka tidak dapat masuk. Banu Quraisyah mengkhawatirkan konsekuensi bila kaum muslim menang dan tidak bergerak. Namun ketika kaum muslim meminta mereka untuk menyediakan personel untuk tugas jaga dan mengingatkan perjanjian Madinah, Banu Quraisyah menolak permintaan itu dan tidak mau mengakui perjanjian yang mereka telah hormati itu. Untungnya Allah mengirimkan badai menyerang daerah itu. Badai ini begitu kuat, memporak-porandakan hewan-hewan musuh serta menghancurkan kemah-kemah mereka. Maka orang-orang Makkah mengemasi sisa-sisa milik mereka dan kembali ke Makkah. Suku-suku lainnya juga kacau balau, sehingga dalam hal ini menyerang kembali dalam keadaan kalah. Bahaya perang pun telah lewat, kaum muslim menang, tetapi bukan berkat kekuatan sendiri, namun berkat apa yang mereka yakini sebagai pertolongan Allah. Kembali kepada para pengkhianat Quraisy di tengah-tengah mereka, kaum muslim mengepung markas mereka dan menawarkan kepada mereka pilihan tentang seorang wasit. Banu Quraisyah memilih kepala suku Aus, Sa'ad bin Mu'az, sebagai wasit. Keputusannya mereka adalah harus dihukum sesuai dengan pengkhianatan mereka. Di bawah perjanjian Hudaybiyah, Maret tahun 668 Masehi, terwujudlah perdamaian sementara antara kaum muslim dan Mekah selama 10 tahun, tetapi perjanjian ini dikhianati kurang dari 2 tahun setelah pembentukannya. Ketika Mekah menolak membayar ganti rugi kepada kaum muslim karena serangan yang dilancarkan terhadap mereka oleh salah satu sekutu Mekah. Upaya dakwah Nabi dan para sahabat berhasil mengislamkan ribuan orang Arab. Dengan demikian Nabi dapat mengerahkan pasukan yang banyak menyertainya ke Mekah dan merebut kota ini tanpa pertempuran sama sekali. Konsekuensi lain Hudaybiyah adalah bahwa ia menyuruh kaum muslim supaya memperhatikan perbatasan utara mereka. Kaum Yahudi Khaybar, di antara mereka hidup sebagai orang buangan dari Madinah, menjadi arsitek pengeran suku yang telah dikalahkan pada perang Parit setahun sebelumnya. Mereka kini meyakinkan banyak kaum Ghatafan dan tentu saja seluruh para laut Arabia untuk bergabung dengan orang Mekah. Agar berhasil menyuruh orang kepada Islam, Nabi mengirim utusan untuk menjelaskan agama baru kepada Heraklius, Kaisar Bizantium, kepada Uskup Agung Alexandria, kepada Al-Harits, pemimpin Ghassan, dan Raja Al-Hirah, kepada Raja Yaman, dan kepada Negus dari Abyssinia. Beliau mengirimkan pesan serupa kepada Khosrus, kepada Raja-Raja Yamamah dan Bahrain, dan kepada kepala suku-suku Zoroastrianisme dan kaum Kristen Arab di wilayah memisahkan Bizantium dan Persia di Arabia Utara. Inisiatif ini membuat seluruh sabit subur penuh dengan laporan dan ramalan tentang apa yang akan dilakukan kaum muslim selanjutnya. Kaum Yahudi di utara, yaitu Khaybar, Fadak, Taimah, dan Wadi Al-Qura, segera memprakarsai rencana untuk melawan gerakan Islam dan dalam rangka mengantisipasi perang, memperkuat benteng mereka di Luwatih, Al-Sulalim, Naim, Qomus, Al-Sak, Zubar, dan Narhat. Salam bin Misikam, pemimpin pertama Yahudi, bermarkas di Natat. Namun ketika kaum muslim bergerak maju, Salam keluar menemui dan dibunuh oleh orang-orang Khazraj yang pernah menjadi pelindungnya. Al-Harits bin Zainab, satu lagi pemimpin Yahudi, mengalami nasib yang sama di depan benteng Naim, dan begitu pula Sa'ad bin Mu'az di benteng Qomus, dan penyair Yahudi Marhab yang membacakan puisi perang Arab sebelum bertampur dengan kaum muslim. Berita-berita tentang aktivitas anti-Islam mereka mendorong Nabi untuk melancarkan kampanye terhadap kaum Yahudi di utara Arabia. Kampanye ini berakhir dengan perjanjian bahwa kaum Yahudi boleh tetap tinggal di tempat mereka,
tetapi harus membagi setengah dari panen mereka kepada negara Islam. Pemimpin senior Salah bin Abu al-Huqaiq dan Yasir bin Razan ditangkap dan dihukum karena berkhianat. Pemimpin setempat gugur dalam perang dan kehadiran Yahudi di Arabia lalu menjadi tidak ada artinya sama sekali. Kaum Yahudi tidak lagi mempunyai kekuatan politik di Arabia. Fakta ini membuat kaum Muslim, khususnya kaum Ansar Madinah, melunakkan sikap terhadap kaum Yahudi dan membina kembali hubungan yang bersahabat. Nabi sendiri cenderung kepada sikap ini. Dia merasa waktunya tepat untuk melayat Abdullah bin Ubay dan mengucapkan bela sungkawa secara pribadi kepada putranya. Ia juga memperingatkan wakilnya yang mengurus kaum Yahudi agar tidak mencampuri kehidupan mereka atau mengusik mereka dengan cara apapun. Nabi juga memberikan perlindungan negara Islam kepada kaum Yahudi, Banu Ghasyah dan Banu Harith yang tidak pernah terlibat permusuhan. Peristiwa ini sampai ke telinga pihak berwenang di Bizantium yang kemudian memerintahkan mobilisasi parsial untuk perang. Pada saat yang sama, Nabi mengutus 5 sahabatnya ke Banu Sulaim di utara dan menjelaskan Islam kepada mereka. Suku itu berada di bawah perlindungan Bizantium. 4 dari delegasi ini akhirnya dibunuh, hanya 1 yang selamat sehingga dapat menceritakan kejadian ini. Nabi juga mengutus 15 dai ke Zat al-Taf untuk masuk Roma, tetapi semuanya dibunuh. Nabi juga mengirim utusan ke Gubernur Busra Bizantium yang menemui nasib serupa. Nabi kembali ke Madinah bersama sahabat dan mulai menyusun tentara yang lebih besar di bawah kepemimpinan Zaid bin Haritha dan melibatkan sahabat-sahabat termuka seperti Khalid bin Al-Walid, Abdullah bin Rawahah, dan Ja'far bin Abu Talib. Tentara ini mulai bergerak pada akhir tahun 629 Masehi. Orang Bizantium menyiapkan tentara yang jauh lebih banyak, terdiri dari serdadu Yunani dan Arab dari wilayah penyangga Lakem, Hizam, Al-Kain, Bahra, Balid, dan lain-lain. 3 pemimpin pasukan Muslim ini gugur dalam perang dan Khalid bin Walid diangkat menjadi pemimpin. Dia menggunakan tipu muslihat agar orang Bizantium percaya bahwa pasukan besar Muslim telah tiba, sehingga akhirnya orang-orang Bizantium memutuskan untuk mundur. Lalu kaum Muslim kembali ke Madinah. Nabi menyiapkan tentara lagi di bawah pimpinan Amr bin Al-As dan mengirimnya ke utara. Sebagian dari persiapan ini untuk membalas kematian korban kampanye Mu'tah dan sebagian lagi untuk menghalangi Bizantium melakukan upaya anti-Islam lebih lanjut. Pasukan Muslim berkemah di Zat al-Salasil di wilayah Zisam. Kaum Muslim mendapat kemenangan dan kembali dengan membawa rampasan perang pada bulan Maret tahun 630 Masehi. Islamisasi Mekah yang terjadi berkat ampunan Nabi Muhammad SAW kepada musuh-musuhnya tidak menyenangkan suku Hawazin. Mereka melakukan mobilisasi dan bergerak begitu mendengar berita penaklukan Mekah. Kaum Muslim tentaranya dibuat orang-orang Mekah yang baru masuk Islam bergerak menemui suku Hawazin. Kaum Muslim nyaris perang kalah ketika mereka masuk perangkap penyergapan dalam sebuah celah sempit, yaitu di Wadi Hunain. Nabi berdiri dengan berani menutupi pasukan Muslim di sekitarnya dan mengakhiri perang dengan kemenangan yang gemilang. Quran surat 9 ayat 25 dan 26. 6 atau 7 bulan kemudian, yaitu bulan September 630 Masehi, Nabi mendengar kabar akan adanya gerakan militer oleh Bizantium untuk menyerang suku Arab yang telah menunjukkan persahabatan dengan Islam dan kaum Muslim. Sejumlah besar tentara telah siap di Tabuk. Nabi memerintahkan persiapan ekspedisi ke utara dan memimpinnya sendiri keluar Madinah. Tentara ini disebut sebagai tentara penuh kesulitan karena mereka sulit dikumpulkan dan diperlengkapi, dan karena mereka mengemban tugas lebih berat pada tahun tersulit bagi manusia dan hewan, yaitu pertengahan musim panas. Tentara Muslim berkemah di Tabuk dan Nabi mengundang Uskup Yuhanna bin Rabah, gubernur Ailah di ujung timur Laut Merah, untuk mengunjungi beliau. Gubernur pun datang dan disodori perjanjian oleh Nabi. Perjanjian ini berisi pernyataan bahwa warga Kristen, gubernur, tamu-tamu mereka, kapal dan harta mereka, agama mereka, budaya mereka, dan adat mereka akan dihormati dan dilindungi oleh Islam. Nabi memberi gubernur sebuah mantel Yaman dan selalu menunjukkan rasa hormat. Kabar tentang tibanya tentara Muslim di Al-Hijr menyebabkan orang Bizantium mundur ke daerah pedalaman. Tujuan pertama ekspedisi yang batal karena mundurnya musuh dan ikutnya Ailah dalam perjanjian damai Islam membuat Nabi memutuskan kembali ke Madinah. Tahun berikutnya, 631 Masehi, adalah tahun damai bagi seluruh Arabia. Tahun ini disebut sebagai tahun perutusan. Setiap suku
di seluruh Jazirah Arabia mengutus wakilnya untuk datang ke Madinah, menyampaikan kepada Nabi berita masuk Islamnya masyarakat mereka dan bergabungnya mereka dalam negara Islam. Suku-suku yang dilindungi Bizantium atau Persia atau di bawah perlindungan suku-suku lain yang lebih kuat tidak lagi merasa perlu di bawah pengawasan mereka. Mereka beranggapan negara Islam dan kedamaian Islam adalah satu dan setiap Muslim merupakan keselamatan baru yang menaungi mereka. Setiap orang tertarik untuk bergabung dengan aturan baru yang menaungi mereka. Setiap orang tertarik untuk bergabung dengan aturan baru ini, jika bukan karena perlindungan ideologisnya, tentu karena ada jaminan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik yang dijanjikannya. Yang secara khusus patut disebutkan adalah delegasi suku Saqif, penduduk kota Taif yang tinggal di puncak Hijaz, Tenggara Mekah. Nabi mengepung Taif menyusul kampanye Hunain tanpa menaklukkannya. Sebagian besar penduduknya, suku Saqif, tetap menyembah berhala Dewi Al-Lat. Kini mereka harus memperhitungkan negara Islam yang kekuatannya mencapai hampir seluruh Jazirah Arab. Mereka memutuskan mengirim delegasi yang terdiri dari 3 kepala suku untuk merundingkan hak mereka dengan Muhammad. Ketiganya meminta agar berhala Al-Lat dilindungi dan bisa disembah bersama dengan Allah selama 3 tahun atau kurang. Nabi menolak semua syarat mereka dan memerintahkan mereka agar segera menghancurkan berhala tersebut. Tetapi delegasi tersebut kemudian minta perlindungan dan kemarahan dari kaum mereka jika mereka sendiri menghancurkan berhala tersebut. Nabi Muhammad SAW akhirnya menunjuk Abu Sufyan bin Harb dan Al-Mughirah bin Syu'bah untuk melakukan tugas menghancurkan berhala tersebut. 74 suku mengutus delegasi kepada Nabi untuk meyakinkan tentang keyakinan dan taatan mereka. Seluruh Arabia telah memulai Islam bersatu di bawah perlindungan negara Islam pertama. Mereka siap membawa rahmat, iman, kedamaian ke dunia jahiliyah yang berada di luar Arabia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan para penonton sekalian mendapatkan rahmat dan berkah setelah menonton video ini.